atau Perbawangi Seksi 2 serta undangan dan hadirin yang berbahagia yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020 bertempat di pendopo kantor Kecamatan Banyu dapat diselenggarakan acara pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau ganti kerugian lainnya non fisik yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Probolinggo Banyuwangi Seksi 2 Desa Banyu dan Desa Kalianget Kecamatan Banyu Kabupaten Situbondo dengan susunan acara sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum acara ini dilaksanakan, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ada halangan buat semuanya. Al-Hadiyah wa kulli suri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-tahlu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tudami syarati haqqa wal hadi ila syaratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bikal alim Allah hadi Allah nabi Allah sayyidil alamin bisyurul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol ruas Probolinggo Seksi 2, yang kami hormati PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Probolinggo Seksi 2, yang saya hormati Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mewakili pemerintah Kabupaten Situbondo, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak Ramil Banyudlugur, mohon maaf Pak dan Ramil Kusuki, tapi untuk saat ini beliau diminta Pak Dandim untuk sementara mengisi waktu menjadi PJS dan Ramil Banyudlugur, karena Pak dan Ramil Banyudlugur sedang mengikuti di pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak. Artinya ketika kemudian ganti kerugian itu disampaikan, maka kemudian secara otomatis haknya Bapak Ibu lepas kemudian diberikan kepada negara. Jadi acara pagi ini adalah pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau ganti kerugian lainnya berupa non fisik dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol ruas Probolinggo Banyuwangi Probolinggo Seksi 2 dan pelepasan hak. Itu satu paket Pak, artinya ketika jenengan sudah dibayar maka hak jenengan sudah tidak ada pada prinsipnya di atas tanah, bangunan maupun tanaman yang ada di atasnya. Tapi kalau kemudian ada kebijakan lain nanti mungkin akan dijelaskan PPK. Pak, dulu saya dapat penjelasan katanya rumahnya masih bisa saya jual lagi Pak. Ya, artinya dibongkar gentengnya, dibongkar kusennya, kemudian saya jual. Termasuk tanamannya Pak, saya punya tanaman jati, punya tanaman sengon, kamelina, segala macam, katanya masih bisa dijual. Nanti prosesnya PPK yang memberikan informasi seperti apa. Ya.
Tapi pada prinsipnya ketika uang itu sudah diterima jenengan masuk ke rekening bank persepsi yang ditunjuk dalam hal ini BNI, maka haknya jenengan sekalian lepas tanah, bangunan, dan tanaman itu menjadi miliknya negara. Patut diperhatikan ini ya, supaya ketika kemudian kita memahami itu kita tidak salah langkah ya. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mari kita syukuri kegiatan ini. Kemudian saya mewakili pemerintah ingin sedikit bercerita Pak, karena musim pandemi belum selesai ya, musim pandemi belum selesai. Saya sebelum di kecamatan dulu dinasnya di DPRPDSP Pak, dinas perizinan. Saya dapat kabar di dinas perizinan itu padahal pegawainya hanya 30-an orang, sudah ada 3 orang yang positif COVID. Karena 3 orang positif COVID kemarin lusa di swab, dapat bocoran walaupun belum resmi, dari sisanya yang di swab 14 orang informasinya positif. Kalau itu betul Bapak Ibu sekalian, maka itu akan jadi kluster kantor ya. Artinya kita tidak bisa meremehkan bahwa COVID ini masih ada Pak. Makanya saya memohon betul mewakili pemerintah daerah, pemerintah pusat, meminta jenengan sekalian untuk tertib menggunakan masker setiap kali jenengan keluar atau kemudian berkomunikasi dengan orang. Saya mau izin dulu, itu Pak Camat kenapa nggak pakai? Karena kalau pakai ini Pak, suara saya nanti nggak jelas. Sementara kan di samping saya sudah menggunakan masker. Nah yang paling penting itu adalah ada yang menggunakan masker. Jangan sampai kemudian saya ngomong begini, di sebelah saya tidak menggunakan masker ya. Itu mungkin pesan sponsor yang dapat kami sampaikan. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PPK Tol Probowangi Seksi 2, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil, Pak Kepala Desa, Pak Diamet dan Bayu Gubernur yang hadir pada kesempatan ini. Allah memberi bonus. Bonusnya apa? Amal jariah yang sudah saya sampaikan. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu adama in kata asalu amal illa bitalati." Pertama, amal jariah. Amal jariah. Kedua, anaknya soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Waladun soleh yad'ulah. Kemudian ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya dulu banyak orang yang mau jadi ustaz, jadi kiai supaya bisa mengajarkan ilmunya dan dapat pahala. Nah, kita di sini mungkin posisinya di amal jariah. Jadi Bapak Ibu akan dapat bonus dari mbahnya yang punya tanah sampai ke anak cucunya sekarang. Insya Allah itu dapat amal jariah yang akan menambah pundi-pundi amal kita sampai dunia kiamat nanti. Insya Allah. Kalau anak istri yang pangkatnya tinggi, istri yang cantik, suami yang ganteng akan pulang. Nanti juga akhirnya meninggal juga. Anak yang soleh ya, yang mendoakan, tapi juga nanti setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Yang tinggal di dunia ini adalah 3 tadi: amal jariah kita, anak soleh, dan ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Jadi gitu yang pesan saya. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah menerima ganti rugi dan melepaskan haknya, uangnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Digunakan untuk hal-hal yang produktif, jangan yang konsumtif. Beli mobil bisa tabrakan, ya mending beli tanah lagi, atau didepositkan di BNI misalnya.
atau tetap ditabung di BNI atau membeli emas. Maksud saya yang sifatnya bisa dikembangkan, ya, bisa tetap bermanfaat. Jangan sampai digunakan untuk konsumtif, nanti habis, hilang, tak berbekas. Yang kedua, yang masih waris, karena posisi sekarang ini yang menerima buku tabungannya satu orang, diterwakilkan, ya, kuasakan. Maka saran saya mungkin pertama ke BNI, pada kondisi seperti ini harus betul-betul selektif. Saran saya sih yang paling aman setelah ini mereka disarankan membuat rekening masing-masing, kemudian mereka membuat pembagian dan disalurkan ke rekening masing-masing. Selesaikan dulu seperti apa, nanti baru kita serahkan atau selesaikan di kemudian hari setelah urusan atau ada kesepakatan dengan bank. Kemudian yang masih masalah, mungkin ada yang orang tersebut meninggal belum dibagi saat ini, tapi datanya udah masuk terus meninggal, maka harus diselesaikan dulu warisnya dan kuasanya tentu akan diganti ya buku tabungannya ya. Kemudian ada yang namanya berbeda, Pak. Kemudian setelah ini ada yang namanya berbeda. Kalau ada namanya berbeda, nanti ada keterangan dari kepala desa bahwa orang yang berbeda namanya itu adalah orang yang sama. Karena saya pernah di Sumeneb, itu satu orang bisa namanya sampai 4 nama. Lahir beda, ijazahnya beda, di kartu NU-nya beda, KTP-nya beda, pulang haji beda lagi. Nah itu macam-macamnya. Banyak orang, mungkin nama yang dulu sering sakit-sakit terus diganti dan sebagainya. Ya, nah ini harus ada keterangan dari kepala desa dulu bahwa ini orangnya sama. Hal lain mungkin yang saya sampaikan yang belum. Jadi tadi Pak Camat sudah menyampaikan masih ada ratusan yang belum memperoleh kesempatan ganti rugi, tapi insya Allah pasti waktunya akan datang, insya Allah. Di samping kelengkapan juga kalau uangnya langsung ratusan miliar turun, saya khawatir PPK tidak kuat. Makanya dibagi ke termin, dibagi beberapa kelompok. Aslinya dipersiapkan sehingga saat dipanggil ke depan jangan sampai nanti bingung ambil yang sini. Kalau masih ada permasalahan mungkin tadi disampaikan di bank dan sebagainya, segera menghubungi ke petugas biar dibantu. I got my lows, I got my highs, moving
tinggi